Ketika batu hitam turun dari surga, nah pikirkan baik-baik. Ketika batu hitam turun dari surga, itu lebih putih dari susu. Tapi dosa anak-anak Adam membuatnya menjadi hitam. Nah coba Bapak Ibu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini hadis. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kali ini kita akan membahas masih tetap tentang seputaran Hajar Aswad. Ketika saya membahas mengenai Hajar Aswad ini Bapak Ibu, itu sumber yang saya ambil itu hadis. Dan hadis yang saya ambil itu adalah hadis yang sahih. Bukan hadis yang dhaif, tetapi hadis yang sahih. Nah, oleh komentar, oleh netizen saudara kita dari seberang, tetangga kita, mereka beranggapan bahwa ini adalah olok-olokan atau hinaan, atau ini adalah kerjaannya orang kafir. Ketika saudara kita melihat apa yang saya sampaikan, tetangga kita, khususnya teman-teman dari Muslim melihat apa yang kita sampaikan malam ini saudaraku, mereka berkata bahwa ini memang kerjaannya orang kafir. Coba bayangkan, bagaimana mungkin ini adalah kerjaan orang kafir, sementara apa yang saya sampaikan ini berdasarkan hadis. Apa yang saya baca itu sumbernya dari hadis. Bukan sumbernya dari buku-buku orang kafir. Bukan sumbernya dari non-muslim. Atau orang Kristen, orang Nasrani, ataupun tulisan orang Yahudi. Tetapi apa yang saya sampaikan, hadis yang saya kutip itu sumbernya dari hadis. Dan itu ditulis oleh umat Islam itu sendiri. Seperti hadis ini Bapak Ibu. Bagi mereka, hadis yang saya baca ini adalah akal-akalan orang kafir. Ya, padahal ini adalah hadis yang sahih. Dan sumbernya itu jelas. Bukan tulisan orang Yahudi, orang Kristen, orang Nasrani, orang non-muslim. Tetapi tulisan orang muslim itu sendiri, dan ini adalah hadis. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi. Di situ dikatakan, ketika batu hitam turun dari surga, nah pikirkan baik-baik. Ketika batu hitam turun dari surga, itu lebih putih dari susu. Tapi dosa anak-anak Adam membuatnya menjadi hitam. Nah coba Bapak Ibu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini hadis. Apa yang saya baca itu hadis, bukan tulisan orang Kristen, bukan tulisan orang Yahudi, bukan tulisan orang non-muslim. Tetapi tulisan orang muslim sendiri, dan sumbernya itu hadis riwayat At-Tirmizi. Ada benda yang datang dari langit namanya Hajar Aswad. Artinya batu hitam. Itu lebih putih dari susu. Namanya juga batu hitam. Kok bisa lebih putih dari susu? Seharusnya ini ada benda turun dari surga namanya batu. Dan batu ini sangat putih, lebih putih dari susu. Tapi dosa anak-anak Adam membuatnya menjadi hitam. Nah seharusnya kan seperti itu Bapak Ibu. Nah lalu saya bertanya, di dalam hadis riwayat At-Tirmizi ini, ketika batu hitam turun dari surga, itu lebih putih dari susu. Bisa nggak berpikir? Ya, batu hitam lebih putih dari susu. Bagaimana ceritanya batu hitam lebih putih dari susu? Ketika kita bertanya, mereka marah. Mereka bilang, ini kerjaan orang kafir. Memang mereka nggak ada kerjaan. Itu kata teman-teman dari seberang. Bayangkan saudaraku, ketika saudara kita ya, para mu'alaf ya, dengan terang-terangan mereka sambil tertawa, sambil ngolok-ngolok, mereka menghina Alkitab, mereka menghina Yesus Kristus, juru selamat yang kita imani ya. Bahkan mereka tepuk tangan,
Di mimbar-mimbar para ustadz, sebagian ustadz menghina, mengolok-ngolok iman kekristenan dan sumbernya tidak jelas. Nah, ayat yang mereka kutip itu ayat mereka, bukan ayat kita. Lalu mereka olok-olok kita. Tetapi ketika kita sampaikan iman mereka, lalu kita bertanya dan kita ambil dari sumbernya mereka bilang mengolok-ngolok. Nah, makanya berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, berpikir secara kritis. Bagaimana mungkin ada benda yang turun dari surga namanya batu hitam, Hajar Aswad. Itu lebih putih dari susu, tapi dosa anak-anak Adam membuatnya menjadi hitam. Ayo berpikir, jangan marah. Ini hadis At-Tirmizi. Nah, jangan sedikit-sedikit ini kerjaan orang kafir, sedikit-sedikit penistaan. Pak, sepertinya teman-teman tidak bisa menerima kenyataan. Sehingga teman-teman menghubungkan atau membawa ke ranah hukum, lalu dikaitkan dengan penistaan agama, penistaan akidah, penistaan iman. Nah, ketika saudara menghina Alkitab, mengolok-ngolok ustadz di mimbar, ketika dia khutbah, ceramah, pidato, dakwah, menghina Alkitab, kita tidak pernah membawa ke ranah hukum. Ketika mereka menghina, kami belajari. Kami belajar, kami pelajari, lalu kami melihat, benarkah seperti yang disampaikan oleh sebagian ustadz, Ustadz Kainama, Ustadz Karbitan kemarin seperti Yahya Waloni, Nababan, dan ustadz-ustadz mu'alaf yang lain. Nah, ketika mereka menghina Alkitab, kita tidak marah. Justru hinaan itu membuat kita lebih belajar lagi, sehingga kita bisa memahami, mengerti, oh cara jawabnya begini, oh maknanya begini. Bukan seperti orang Anda membawa ke hukum. Nah, seolah-olah penistaan agama ini hanya milik Anda semata ya. Orang lain tidak boleh memakai penistaan agama ini, janganlah seperti itu. Itu hadis ya, yang saya baca, hadis At-Tirmizi. Nah, yang kedua saya ingin membaca sebuah hadis lagi ya. Dikatakan hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda tentang batu. Demi Allah, Allah akan membawanya pada hari kiamat. Demi Allah. Jadi kalau sudah bicara demi Allah, berarti Nabi Muhammad bersumpah dalam nama Allah. Ya. Nah, demi Allah, kata Nabi Muhammad, Allah akan membawanya pada hari kiamat. Dan itu akan memiliki dua mata untuk melihat, dan lidahnya yang akan berbicara, dan itu akan bersaksi untuk orang-orang yang menyentuhnya dengan tulus. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda tentang batu. Demi Allah, Allah akan membawanya pada hari kiamat, dan itu akan memiliki dua mata untuk melihat, dan lidahnya yang akan berbicara, dan itu akan bersaksi untuk orang-orang yang menyentuhnya dengan tulus. Nabi Muhammad bersumpah demi Allah. Ini kalau sudah bicara demi Allah, itu tanda-tanda sumpah itu pasti sumpah kalau sudah demi Allah. Nah, itu sumpah. Jadi Nabi Muhammad berkata demi Allah. Nabi Muhammad bersumpah dalam nama Allah. Allah akan membawanya pada hari kiamat, dan itu akan memiliki dua mata untuk melihat, dan lidahnya yang akan berbicara, dan itu akan bersaksi untuk orang-orang yang menyentuhnya dengan tulus. Ini juga hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, silahkan simpulkan sendiri. Saya membaca hadis, tulisannya tulisan Ayu Wulandari, penulis dan konten Oraj Babi, aplikasi Baca Berita Indonesia. Nah, saya dapatkan di Google. Seharusnya saudara berpikir dengan akal yang sehat, dan kita semua juga berpikir dengan akal yang sehat. Apakah benar? Nah, silakan bertanya kepada orang yang ahli. Ya, jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit begono, sedikit-sedikit begini. Kapan kita bisa berpikir kalau seperti itu terus?
Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, saya sangat senang sekali dengan sebuah firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yeshua HaMashiach berkata kepada para muridnya, dan ayat yang sama berbicara kepada kita semuanya. Di tahun 2022 ini, pada jam 9:30, ya, apa kata firman Tuhan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapapun saudara yang mendengar channel, yang menonton channel Injil Habaget malam ini, bagi saudara yang belum menerima Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selama saudara masih sehat, selama saudara masih diberikan umur panjang, saudara masih bernafas, saudara masih ada kesempatan untuk beriman, untuk percaya, untuk bertakwa kepada Yeshua HaMashiach. Karena hanya melalui Yeshua HaMashiach kita bisa masuk surga. Karena dia adalah jalan menuju ke surga. Kita masuk surga tidak bisa dengan amal perbuatan baik. Kita kumpulkan amal di dunia ini, lalu kita bawa nantinya di hadapan Tuhan, lalu ada petugas yang menimbang amal kita. Bila amal kita banyak, ya maksudnya amal kebaikan banyak, maka kita akan masuk surga. Tidak seperti itu masuk surga. Karena kita masuk surga berbeda sekali dengan kita melamar pekerjaan di sebuah tempat, ya di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi terkait. Ketika kita ingin tes dan segala macam, kita diminta surat kelakuan baik. Bahkan nanti di sana juga tidak sedikit terjadi sogok menyogok. Nah, ini adalah hal-hal dunia. Hal-hal duniawi itu tidak akan bisa dipakai untuk kita masuk surga. Kita jangan pernah beranggapan amal kebaikan kita, pahala yang kita kumpulkan masa di dunia ini untuk bisa sogok Tuhan, sehingga ketika kita datang kepada Tuhan nantinya, Tuhan melihat amal kebaikan kita sebanyak gunung, setinggi gunung, lalu Tuhan izinkan kita masuk surga. Tuhan buka pintu surga. Tidak. Yang menentukan saudara masuk surga atau masuk neraka itu adalah saudara sendiri semasa saudara berada di dunia ini. Tetapi bila saudara sudah meninggalkan dunia ini, saudara akan langsung datang ke dua tempat itu. Yang mana surga atau neraka. Semasa saudara berada di dunia ini, percaya, beriman, bertakwa kepada Yeshua HaMashiach, maka saudara langsung ke surga. Sebaliknya, masa di dunia ini saudara mengolok-ngolok, menghina, mencaci maki, mencemooh, ya, saudara menyangkal, maka saudara sudah tentu neraka. Yohanes 14 ayat 6 sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Ayat itu Yeshua HaMashiach berkata kepada para murid, dan ayat yang sama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus berkata kepada kita semuanya pada tahun 2022 ini. Kalau kita mau masuk surga, bertemu dengan Tuhan face to face, kita harus percaya, beriman, bertakwa, tinggal di dalam Dia. Percaya kepada Dia. Terima kasih, kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin dan salam toleransi.